Tinggal di kawasan padat penduduk, tak menyurutkan niat Palupi Mutiasih untuk membangun mimpi. Sehari-hari berbaur dan mengenal baik kehidupan di gang sempit di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat, justru menggelorakan hasrat Palupi untuk mengangkat derajat kecerdasan anak-anak di lingkungannya dengan cara menumbuhkan minat baca anak. Berbekal ilmu pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Jakarta, serta didukung kecintaannya kepada anak kecil, perempuan kelahiran tahun 1995 ini menginisiasi Van Garden of Literacy atau FGL. Awalnya, FGL adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Palupi sebagai mahasiswa pasca sarjana tentang konsep taman baca yang menyenangkan untuk anak-anak. Buah pemikiran yang brilian ini diikutsertakan pada sejumlah kompetisi karya ilmiah antar mahasiswa dan beberapa kali memenangkan perlombaan di sejumlah universitas. Terus tiba-tiba angin bertiup agak kencang. Ada yang jatuh, Kak. Yang jatuh apa nih? Mangga. Gimana bunyinya kalau mangga jatuh? Pluk. Nah, ketika saya karya tulisnya dilombakan di Mawapres, mahasiswa berprestasi, alhamdulillah juara 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan, juara 3 di Universitas Negeri Jakarta, dan mendapat juara sebagai mahasiswa terinspirasi. Tapi saya merasa gagal aja kalau misalnya itu hanya sekedar jadi lomba gitu. Akhirnya saya sama teman-teman menginisiasi gerakan ini supaya jadi nyata. Van Garden of Literacy atau FGL juga berhasil membawa Palupi mendapat predikat pahlawan 4.0 dari kantor berita Antara di tahun 2019. FGL yang semula diadakan di rumahnya sendiri, kini telah berkembang menjadi pojok baca untuk anak-anak. Melalui lembaga musyawarah kelurahan, Palupi mendapat izin untuk mewujudkan mimpi dan semangatnya mengaktifkan perpustakaan FGL di aula kantor kelurahan. Namun di tengah pandemi COVID-19, energi yang dimiliki Palupi untuk membangun kecerdasan anak-anak dilakukan di salah satu gang di kawasan Pekojan, Jakarta Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu kan udah dapat sayang. Gak apa-apa, yang itu aja. Ya, dapat izin dari kelurahan, terus dikasih tempat juga sama kelurahan, disupport juga kegiatannya sama kelurahan. Kalau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar, biasanya dikasih tempat di aula kelurahan atau di perpustakaan. Terus anak-anak di gang ini juga bisa mengakses taman bacaan yang ada di kelurahan karena dikelola bareng sama komunitas kita. Kami berharap juga ini bisa lebih besar gitu kan, karena ini kan baru tingkatannya mungkin anak-anak yang ini baru satu RW lah gitu kan. Saya berharap juga bisa satu kelurahan ini bisa semua anak-anak itu bisa terakomodir dengan adanya kegiatan seperti ini gitu. Asal tahu nih siapa yang datang, apa aja yang harus kita lakukan pada saat Selalu ada tantangan dalam mewujudkan mimpi. Bukan perkara mudah untuk menarik perhatian dan minat anak-anak bersedia menyambangi FGL. Namun semangat Palupi yang tinggi tak membuat langkahnya mundur, tak membuat akalnya habis. kita virus itu bernama corona. Awalnya waktu bikin kegiatan, pertama saya ngajak anak-anak sekitar dulu. Terus saya bikin dongeng yang pakai boneka atau dongeng dengan nyanyi untuk mengajak anak-anak supaya atensinya mereka dapat dulu. Terus untuk buku-buku bacaan sendiri, banyak juga ibu-ibu yang mungkin merasa pesimis, anak saya kan belum bisa baca, tapi saya meyakinkan bahwa mereka bisa baca gambarnya. Terus saya juga memberikan ruang bagi anak tersebut menceritakan gambar, sehingga ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil kan tadi percaya kalau ternyata anak itu bisa dilatih dengan visual literasinya dulu. Para orang tua di lingkungan rumahnya juga mulai tergerak, sebab anak-anak mereka menyukai kegiatan yang diadakan oleh Palupi. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus mengikuti kegiatan FGL.
FGL telah berkembang menjadi kebutuhan yang mencerdaskan. Jadi dengan adanya kegiatan ini anak-anak tidak bermain jauh. Terus dia juga pada rajin baca, terus banyak bergaulnya juga di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah aja gitu. Kalau lepas corona ini sih maunya ditingkatin lagi kegiatannya, dibanyakin kegiatan biar anak-anak lebih kreatif sama kurang-kurang megang handphone. Pak Lupi dan kegiatan FGL yang dirintisnya tak hanya diselenggarakan di kantor kelurahan atau di wilayah Pekojan semata. Pak Lupi beberapa kali mengadakan workshop tentang literasi dan aktivitas mendongeng kepada guru-guru pendidikan anak usia dini di berbagai tempat. Bahkan pemerintah provinsi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta pernah menggandeng Pak Lupi berkeliling ke sejumlah lokasi ibu kota untuk mendongeng dan menyuarakan literasi dalam rangka Hari Anak Nasional. Pak Lupi juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk membawakan permainan tradisional engklek dengan muatan anti korupsi. Pencapaian Pak Lupi inilah yang mengantarkannya meraih predikat 3 besar Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 2019 di bidang pendidikan, setelah sebelumnya terpilih sebagai Pemuda Pelopor di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2014 memberikan apresiasi kepada pemuda pelopor yang dinilai kreatif, inovatif, mandiri, dan bermartabat. Pemenang ketiga diberikan kepada Pak Lupi Mutiasi. Banyak persoalan-persoalan, banyak cita-cita, banyak target-target capaian yang harus dicapai. Ini semua tugas siapa? Tidak bisa menyerahkan semuanya kepada pemerintah atau kepada masyarakat atau kepada siapapun. Karena apa? Kan di situ ada perlu sebuah fungsi di mana ada seseorang yang mampu menciptakan inisiatif-inisiatif yang terbaru untuk memecahkan berbagai macam persoalan. Sejarah pergerakan Indonesia tak bisa lepas dari peranan anak-anak muda bangsa. Sebagai penggerak perubahan, peran pemuda sejatinya adalah pelopor yang senantiasa diharapkan dari waktu ke waktu. Anak muda yang memiliki semangat untuk menjadi pelopor tersebar di mana-mana. Salah satunya berasal dari Desa Ngompro di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Para petani mendapatkan pengetahuan bercocok tanam secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun ada yang berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Rizky Syahrirul Barokah, seorang pemuda warga Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan ilmu yang ia dapat di jurusan Agroteknologi Universitas Jember yang dipadukan dengan pengetahuan serta pengalamannya sebagai anak petani, Rizky mengembangkan sistem pertanian organik. Bahkan, ia berhasil mengajak para petani konvensional untuk beralih membudidayakan padi organik. Atas asa yang dilakukannya, Rizky berhasil meraih gelar Pemuda Pelopor 2019 tingkat nasional bidang pangan setelah sebelumnya diajukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi untuk berlaga dan menang di tingkat Provinsi Jawa Timur. Rizky ini memang sangat luar biasa. Setelah kemarin mendapatkan penghargaan itu tidak berhenti di situ. Sampai saat ini
Rizky mengembangkan kelompok-kelompok yang lain yang harapannya ke depan terkait dengan pertanian organik ini akan dikembangkan semakin luas. Mengembangkan padi organik awalnya ditekuni Rizky setelah mengetahui bahwa tingkat kesuburan lahan di kampungnya semakin berkurang. Penggunaan zat kimia secara masif memicu keberadaan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang sulit diatasi. Rizky yakin bertani organik adalah solusi serta akan membuat petani mandiri. Terutama sekarang itu banyak OPT, organisme pengganggu tanaman, yang sekarang itu sudah mulai sulit untuk diatasi petani. Yang kedua, sekarang sudah mulai diminimalisir, kebutuhan pupuk subsidi sudah mulai diturunkan. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, kita mencari solusi lah, intinya mencari solusi untuk meminimalisir, untuk mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Kita menggunakan pertanian organik, karena dengan pertanian organik kita akan menjadi mandiri. Pertama itu mandiri bibit, yang kedua mandiri pupuk, yang ketiga mandiri pestisida, yang keempat kita pasca panen insya Allah juga akan mandiri. Namun tak mudah bagi Rizky untuk mengedukasi dan mentransfer pengetahuannya kepada petani yang telah puluhan tahun menekuni kegiatan bercocok tanam secara turun-temurun. Pelatihan demi pelatihan dilaksanakan. Pendekatan secara personal dijalankan. Pria yang lahir tahun 1991 ini turut tangan untuk membuat berbagai kebutuhan pertanian organik. Pupuk dibuat dengan memanfaatkan apa yang ada. Misalnya kotoran ternak yang sudah difermentasi menjadi kompos, buah mojo dan urin ternak sebagai pupuk cair yang bisa memanfaatkan selama masa tanam hingga menjelang panen. Ya, untuk pengandaian OPT dengan adanya ekosistem di lingkungan organik yang sudah terbentuk, insya Allah dengan adanya itu OPT-OPT itu dapat terkendali. Bukan kita memusnahkan, tapi dengan adanya ekosistem yang baik itu akan terkendali. Selain itu kita juga memanfaatkan pertama pestisida nabati yang kita dapat dari bahan-bahannya di lingkungan sekitar. Yang kedua itu kita dapat menggunakan agen hayati yang kita kerjasama dengan laboratorium proteksi tanaman yang berada di Kabupaten Ngawi dan Madiun. Kegigihan Rizky untuk membudidayakan pertanian organik dimulai ketika ia aktif menjadi salah satu pengurus kelompok Tani Rukun Jaya di tahun 2014. Pengabdian terhadap pertanian di desanya menjadi lebih maksimal ketika ia menjalankan amanah sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di tahun 2018. Disinilah kesempatan terbuka lebar untuk mengajak para petani agar lebih mengenal dan menekuni pertanian organik. Untuk target ke depan, insya Allah kami akan terus mengembangkan karena di kami juga ada P4S. P4S itu adalah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Dengan wadah itu kita bisa mengajak petani-petani di lingkungan sekitar untuk menyebarkanlah ilmu organik ini, sehingga ilmu organik ini insya Allah dapat diterima di masyarakat untuk memberi solusi yang dihadapi petani saat ini. Keberadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Swadaya atau P4S serta bertumbuhnya lahan organik di Desa Ngompro membuat pertanian di desa ini menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin belajar dan membudidayakan pertanian organik. Rizky Syahrirul Barokah, pemuda pelopor tingkat nasional 2019, diangkat sebagai salah satu penyuluh pertanian di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Perhatian dan apresiasi juga didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran pasca panen. Kami akan selalu memberdayakan, membackup semua hal, karena ini bagian dari program Dinas Pertanian. Yang pertama adalah mulai dari pelatihan awal, kemudian yang kedua,
sertifikasi juga kita backup, kita biayai, kemudian peralatan-peralatan pendukung, baik itu untuk pupuk, untuk yang lain-lain kita backup dari dinas. Jadi dari sarana prasarana, kemudian sampai dengan budidaya, kemudian sampai dengan pasca panen, kita backup, termasuk juga dengan pemasaran. Ada packing, ada macam-macam, pasca panen juga kita backup semua. Anak muda kreatif yang memiliki peran terhadap masyarakat luas tersebar di berbagai daerah di tanah air. Bidang yang mereka tekuni untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat pun beragam jenisnya. Salah satunya adalah Suci Maharani yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang dilakukan oleh Suci Maharani setiap pagi. Saat banyak orang belum mulai menjalani tugas sehari-hari, tapi Suci sudah sibuk memeriksa bedlock atau media tanam jamur tiram yang berlokasi di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Rutinitas ini bermula di tahun 2013 ketika Suci berinisiatif memanfaatkan limbah serbuk kayu yang banyak ditemukan di tanah tempat ia lahir dan dibesarkan, Tiakar. Suci mulai mencoba untuk bertanam jamur tiram dan mempraktekkan ilmu yang diperolehnya di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Dari ilmu yang saya dapatkan, kemudian saya terapkan di rumah gitu. Dimulai dari skala rumah tangga, dari rumah sendiri, kita mengusahakannya bersama keluarga dan alhamdulillah berhasil gitu. Ada penambahan penghasilan kami di sini. Kemudian dimulai dari tetangga-tetangga juga tertarik untuk membudidayakan jamur tiram. Dan akhirnya kita ajarin gitu. Nah, dari tetangga dan orang-orang sekitar. Tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Budidaya jamur tiram yang dijalankan Suci mendapat apresiasi dari banyak pihak. Terlebih upaya Suci untuk melibatkan generasi muda dan menekan angka pengangguran di daerahnya. Buah manis yang mulai dirasakan oleh Suci turut mengantarkannya mendapat predikat pemuda pelopor bidang pangan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan ikut menjalankan penilaian di tingkat nasional di tahun 2017. Gerakan yang dilakukan oleh Suci dengan melakukan kekaryaan gitu ya, mengajak mereka untuk menggali potensi yang mereka miliki gitu ya, mengarahkan potensi mereka agar bisa berdaya guna gitu kan. Nah, ini yang kita lihat. Selama ini ya kita lihat ya generasi muda kita banyak yang duduk-duduk di kedai gitu kan, tanpa kegiatan-kegiatan produktif gitu. Bahkan tidak sedikit yang juga jatuh kepada penyakit masyarakat gitu kan. Prestasi yang dicapai bukanlah akhir dari upaya yang dijalankan Suci. Kini, Suci telah menjadi pembina kelompok-kelompok petani jamur tiram. Pandemi COVID-19 tak menghalangi peran dan tugas Suci sebagai pembina yang memberikan pendampingan secara daring. Suci mengajarkan dan menularkan pengetahuannya mulai dari hulu terkait bahan baku hingga ke hilir terkait upaya pemasaran yang jitu. Kalau pendampingan kita lakukan langsung dari hulu ke hilirnya ya, mulai dari pembuatan media tanamnya hingga pengolahan. Kemudian kita ajarin juga bagaimana cara pengemasan yang baik gitu. Nah, kita sampai pemasaran secara online, nah itu kita ajarin. Mungkin beberapa titik jamur tiram yang terdaftar di Google itu salah satunya adalah pendampingan yang kita lakukan gitu, bagaimana cara mendaftar di Google.
Suci telah membina banyak kelompok budidaya jamur tiram di berbagai daerah di luar kota Payakumbuh. Salah satunya adalah kelompok budidaya jamur tiram Limau Manis Sejahtera yang berada di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang. Kerjasama yang terjalin sejak Maret 2019 lalu didukung oleh bantuan pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang. Ya, bahan, berbentuk bahan. Ya, abu, dedak, dolomit, doromnya, tungku, sampai plastik, bibit, pokoknya dikasih semua bahan. Dalam anggaran 15 juta per orang. Terus awal mula belajar budidaya jamur itu dari mana? Dari Suci. Suci yang mengajarkan. Suci. Ya. Jadi dari awal memang program Suci. Program Suci. Jamur tiram termasuk kategori jamur yang bisa dimakan dan memiliki kandungan gizi dan nutrisi. Jamur tiram bisa dikonsumsi setelah digoreng, ditumis, ataupun dijadikan pepes. Namun ada juga yang mengolahnya menjadi jamur crispy. Dimasak menjadi rendang dan dendeng jamur ataupun nugget jamur yang seringkali dibawa ke luar negeri sebagai buah tangan. Kalau ke Arab Saudi itu dibawa rombongan jamaah haji. Nah, kebetulan binaan kita yang di Padang itu dekat dengan asrama haji. Kemudian untuk yang ke Malaysia sendiri, waktu itu memang ada kedatangan tamu dari Malaysia. Mereka ingin belajar langsung untuk buat rendang jamur, kemudian pulangnya bawa rendang gitu. Mungkin itu yang paling jauh ya. Itu kalau dari kelompok. Kalau saya sendiri pernah melakukan pameran di beberapa negara gitu ya. Bukan saya sendiri langsung turun, maksudnya dengan tim itu ke Thailand, Jepang, dan Filipina. Suci Maharani adalah salah satu contoh pemuda yang memiliki tekad besar untuk bisa mengubah dunia. Begitu pula dengan Rizky dan Palupi yang memulai cita-cita besar dari lingkungan sekitar. Tak akan tercapai sebuah cita-cita yang digantung setinggi langit jika tidak bergerak dan memulai. Pemuda yang menjadi harapan bangsa adalah mereka yang berani memulai hal-hal baru sebagai pelopor dan penggerak di lingkungan sekitar. Dengan semangat menyala, mencapai kehidupan yang lebih maju dan lebih sejahtera.